Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aftila dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Yuk simak. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat reproduksi pada manusia, maka sekarang kita akan mempelajari tentang gametogenesis. Apa sih gametogenesis itu? Gametogenesis merupakan pembentukan sel kelamin sperma dan sel telur yang dilakukan oleh induknya masing-masing. Pada pembentukan sperma dinamakan sebagai spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel telur dinamakan dengan oogenesis. Seorang laki-laki bila telah dewasa akan menghasilkan sel kelamin yang disebut sperma yang dibentuk oleh testis, atau lebih tepatnya dibentuk oleh tubulus seminiferus. Padahal proses pembentukan sperma itu disebut sebagai spermatogenesis. Nah, sel induk sperma memiliki jumlah kromosom sebanyak 23 pasang, yang sel-sel ini itu dinamakan sebagai spermatogonia. Pembentukan sperma dimulai dari pembelahan mitosis sel spermatogonia yang kemudian seiring bertambahnya waktu akan berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan memiliki 23 pasang kromosom. Bisa kita lihat oleh gambar berikut ini. Pada gambar di atas diterangkan bahwa pada proses pembelahan meiosis 1, spermatosit primer yang bersifat diploid akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, pada proses meiosis 2, spermatosit sekunder akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid itu berisi sejumlah besar protoplasma loh. Nah, pada keadaan ini, maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan atau diferensiasi yang sangat rumit sehingga terbentuklah spermatozoa atau sel-sel sperma. Nukleus kemudian akan berubah menjadi kepala sperma, sedangkan sejumlah besar sitoplasma akan dibuang. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sel telur berasal dari sel induk telur yang dinamakan oogonium. Oogonium ini juga memiliki 23 pasang kromosom dan juga bersifat diploid. Selama masih di dalam kandungan, ovarium wanita mengandung sekitar 6-7 juta sel telur. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya menjadi sekitar 1 juta buah. Telur-telur ini tertidur dan akan bangun ketika sudah pubertas. Usai masa pubertas ini, oogenesis atau proses pembentukan sel telur terjadi selama 1 bulan sekali mengikuti siklus menstruasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana sih proses pembentukan oogenesis ini. Nah, pada saat wanita mengalami pubertas, kenyar hipofisis akan menghasilkan FSH dan oosit primer akan melakukan proses pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel dengan ukuran yang tidak sama. Nah, yang berukuran besar itu dinamakan oosit sekunder, sedangkan yang berukuran kecil dinamakan badan polar pertama. Bila terjadi penetrasi sperma, maka proses selanjutnya yaitu oosit sekunder akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis 2, membentuk ootit dan badan polar 2. Nah, ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum. Bila tidak terjadi penetrasi sperma, maka oosit sekunder akan mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu COVID-19 dan cara mengatasi supaya kita tidak terinfeksi. Yuk simak selanjutnya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan
pingsan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala COVID-19 yang umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Ada juga yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Ada juga yang tidak merasakan apa-apa seperti orang sehat. Karena orang yang merasa sehat pun bisa saja sedang terkena COVID-19. Kita semua harus tinggal di rumah dan harus melindungi diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker apabila terdesak untuk keluar rumah. Pokoknya stay at home ya guys.